Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi sistem logika fasi, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem inferensi fasi database. Seperti halnya materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem inferensi fasi database ini kita implementasikan dalam sebuah database di MySQL. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu PowerPoint yang sudah saya share pada minggu yang lalu. Kemudian nanti saya secara simultan akan mempraktekannya di dalam database MySQL. Pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana penanaman fasi database secara teoritis, namun kita belum mengimplementasikannya dalam database sesungguhnya, karena di dalam penjelasan yang lalu itu ada beberapa yang perlu diperbaiki ketika kita mempraktekannya di dalam database sesungguhnya. Dalam contoh di materi tersebut terdapat sebuah database mahasiswa dengan berbagai macam atributnya atau fieldnya yang nantinya akan kita gunakan untuk memfilter atau untuk mencari mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk memperoleh beasiswa dengan kriterianya dari nilai TOEFL, IPK maupun penghasilan orang tua. Sebelumnya ya, kita mempunyai tabel mahasiswa semacam ini. Ya, ini merupakan tabel dalam database penerima beasiswa, di mana fieldnya ada NIM, nama, TOEFL, IPK, dan penghasilan orang tua. Di dalam database MySQL saya sudah membuat tabel mahasiswa semacam ini. Ya, jadi ada NIM, nama, nilai TOEFL, nilai IPK, dan penghasilan orang tua. Nah, lanjut. Dengan basis data standar, kita bisa mencari data mahasiswa dengan spesifikasi tertentu menggunakan query. Misal kita ingin menampilkan informasi nama-nama mahasiswa yang nilai TOEFL-nya lebih dari 350, maka kita bisa menampilkan data tersebut dengan perintah query semacam ini. Di select nama, nilai TOEFL from mahasiswa, di mana TOEFL-nya lebih dari 350. Kita coba ya. Jadi kita di query. Ya, kita tinggal select, saya perbesar ya, formnya dulu. Saya punya tabel mahasiswa ya, yang ditampilkan adalah nama dan nilai TOEFL, nama, TOEFL ini ya. Kemudian kita berikan syarat where nilai TOEFL-nya di atas 350. Kita tinggalkan, maka akan diperoleh ini ya, data ini. Nah, gampang, ini masih query standar ya, belum menggunakan query fuzzy. Lanjut. Berikutnya, apabila kita ingin mendapatkan informasi nama-nama mahasiswa yang penghasilan orang tuanya kurang dari 1 juta rupiah, maka kita bisa menampilkan data tersebut dengan perintah query ini. Nama, select nama, penghasilan from mahasiswa where penghasilan kurang dari 1 juta. Kita coba. Select penghasilan ortu, saya bikin begini, from mahasiswa where penghasilan ortu kurang dari 1 juta. 3456 ya.
kemudian kita run, diperolehlah data ini. Ya, sangat mudah sekali, karena ini masih query standar, belum query fuzzy. Lanjut. Kasus berikutnya adalah apabila kita ingin mendapatkan informasi tentang nama-nama mahasiswa yang nilai IPK-nya lebih dari 2, maka kita bisa ciptakan satu query semacam ini: select nama, IPK from mahasiswa where IPK lebih dari 2. Ya, di sini nanti IPK IPK lebih dari 2. Ya, sangat mudah sekali ya. Ya, kelihatan. Kalau mau diurutkan, ya kita tambahkan order by IPK, karena IPK itu sifatnya nanti yang tertinggi adalah yang terbaik, gitu. Kita urutannya secara descending, kan kita akan memperoleh urutan yang bagus. Nah, ini ya sangat mudah sekali. Lanjut. Nah, bagaimana jika kita membutuhkan informasi dari data yang bersifat ambigus ya? Misalkan kriteria sebagai penerima mahasiswa di Udinus adalah mahasiswa yang nilai IPK-nya bagus. Nah, ini nilai IPK-nya bagus itu bukan bahasa tegas ya, karena ini bahasa fuzzy ya. Nilai TOEFL-nya tinggi ini juga bahasa fuzzy, dan penghasilan orang tuanya sedikit. Bagaimana bentuk query-nya? Ini tentunya tidak bisa kita melakukan query dengan query biasa ya. Basis data konvensional tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau menampilkan data yang bersifat ambigus, kita harus membuat suatu aplikasi yang dapat menangani query yang memiliki variabel-variabel linguistik. Nah, jadi misalkan kita mengkategorikan nilai TOEFL di atas ke dalam himpunan rendah, menengah, dan tinggi. Sekali lagi, TOEFL ini variabelnya. Kemudian variabel TOEFL dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Kalau lihat grafiknya begini ya, jadi rendah mulai dari 200 sampai 300 gitu ya. Semakin tinggi TOEFL-nya, maka nilai keanggotaan pada himpunan rendah semakin turun. Kemudian untuk menengah, ini bentuknya segitiga gitu ya. Jadi dari 250 sampai 350 ya, tapi dibagi menjadi 2 bagian. 250 sampai 300 menggunakan kurva naik. Kemudian dari 300 sampai 350 kurva turun ya. Nah, nanti kita lihat di sini. Kemudian untuk nilai TOEFL dari 300 sampai 400 itu masuk tinggi ya, kurvanya kurva naik ya. Jadi nanti fungsi keanggotaannya semacam ini. Nah, untuk menjelaskan atau mengimplementasikan ini ya, kita perlu buat suatu fungsi dulu yang nantinya kita ubah menjadi bentuk view di dalam database MySQL ya. Kita coba sekalian himpunan rendah ini bagaimana query-nya. Oke, saya sudah membuat ya. Nah, ini jadi nanti untuk TOEFL, perhatikan ya, untuk TOEFL ya, jadi select dulu, kita ngambil NIM nama, kemudian nilai TOEFL, nilai tegasnya, kemudian nilai fuzzy dari TOEFL mulai ini ya. Lihat ini ya. Untuk TOEFL rendah, jadi bacanya begini: jika nilai TOEFL-nya kurang dari 200, maka keanggotaannya adalah 1. Jadi if TOEFL kurang dari 200, maka nilai keanggotaannya 1. Jadi fungsi if di MySQL ini mirip atau sama dengan fungsi if di Excel ya. Kemudian berikutnya yang ini ya, ini
sampai di sini. Sampai di sini ya. Ini jika TOEFL kurang dari 300, jadi kita ke TOEFL rendah dulu. TOEFL rendah itu begini ya. Jadi kalau kurang dari 200 maka nilainya 1 ya, ini ya. Jika lebih dari TOEFL kurang dari sama dengan 300, berarti yang masuk di sini ya, masuk di sini. Jadi lebih dari 200 tapi kurang dari 300, maka nilainya adalah 300 min TOEFL per 100 ya. Jadi ini 300 min nilai TOEFL-nya dibagi 100. Nah, jika tidak memenuhi dua kriteria ini, TOEFL kurang dari 200 dan TOEFL kurang dari 300, maka dia masuk yang 0 ini. Berarti dia masuk TOEFL-nya lebih dari 300 ya. Kemudian untuk TOEFL menengah yang ini, kita lihat fungsi keanggotaannya yang di sini ya. Jadi kalau TOEFL-nya jika TOEFL-nya kurang dari 250 atau lebih dari 350, maka dia 0 ya. Jika TOEFL-nya kurang dari 250 atau TOEFL-nya lebih dari 350, maka nilainya 0 ya. Nah, menengah yang bagian yang sini, jika nilai TOEFL-nya antara 250 sampai 300, maka fungsi keanggotaannya ini TOEFL min 250 dibagi 50 ini dari 300 min 250 ya. Jadi ini if TOEFL-nya antara 250 sampai 300, jadi pakai between 250 and 300, itu maksudnya nilai TOEFL antara 250 sampai 300, maka keanggotaan TOEFL-nya adalah nilai TOEFL min 250 dibagi 50. Jadi yang ini ya. Nah, jika tidak bukan yang masuk anggota ini dan bukan masuk yang ini, maka dia yang ini ya, yaitu yang ini, 350 min nilai TOEFL-nya per 50 ini adalah 300 min 250 ya. Nah, itu nanti masuk TOEFL menengah. Kemudian untuk yang TOEFL tinggi adalah ini kriterianya, jika TOEFL-nya kurang dari sama dengan 300 maka 0 ya. Jadi kalau TOEFL kurang dari sama dengan 300, 0. Kalau 300 sampai 400 adalah nilai TOEFL min 300 per 100. 100 ini adalah 400 dikurangi 300 ya. Jadi kalau kurang dari 400 ya, ini jadi sampai di sini. Nah, berarti kalau lebih dari 400 berarti dia langsung 1 ya. Oke, sudah. Ini untuk yang TOEFL ya. Berikutnya kalau kita query saja ya, saya copy aja, ini kita cek ya, kita cek. Nah, kita tambahkan formnya. From siswa ya, kita lihat. Jadi ini, nah muncul ya seperti ini ya. Jadi TOEFL di sini adalah nilai grades-nya, kemudian TOEFL rendah, TOEFL menengah maupun TOEFL tinggi adalah nilai-nilai fuzzy sesuai dengan grafik keanggotaan masing-masing himpunan dari variabel TOEFL ya. Nilainya ini nilai fuzzy-nya.
nilai fazinya ya. Oke, kembali kemudian kita ke keanggotaan dari IPK. Di IPK ini, variabel IPK kita bagi menjadi himpunan jelek, cukup, dan bagus ya. Grafik keanggotaannya semacam ini ya. Hampir sama dengan tadi caranya ya. Kita harus menerjemahkan ini fungsi keanggotaan ke dalam query fazinya ya. Saya sudah membuat semacam ini ya. Nanti Anda bisa coba ya, jadi kita saja jelaskan ya. Jadi jika nilai TOEFL di himpunan jelek ya, jika TOEFL-nya kurang dari 1 maka nilainya 1. Jika TOEFL-nya antara 1 dan 2 maka keanggotaannya adalah 2 min nilai TOEFL-nya. Nilai IPK, sorry ya. Jika IPK-nya kurang dari 1 maka keanggotaannya 1. Jika IPK-nya antara 1 sampai 2 maka nilai keanggotaan IPK jeleknya adalah 2 min IPK. Jika lebih dari 2 IPK-nya maka nilai IPK jeleknya adalah 0. Query-nya semacam ini. Baik. Berikutnya ya, di himpunan cukup, IPK cukup, jika IPK-nya antara 1,5 sampai 2,5 maka jika IPK-nya 1,5 atau lebih dari 2,5, jika IPK-nya kurang dari sama dengan 1,5 atau lebih dari 2,5 maka IPK cukupnya 0 ya. Jika nilai IPK-nya antara 1,5 sampai dengan 2 maka nilai IPK cukupnya adalah IPK min 1,5 dibagi setengah. Setengah ini adalah IPK 2 min 1,5. 2 min 1,5. Kemudian kalau nilainya antara 2 sampai 2,5, nah 2 sampai 2,5, kita lihat ini 2 sampai 2,5 di sini ya, adalah 2,5 min X per setengah. Setengah ini sekali lagi adalah 2,5 min 2 ya. Nah, query-nya semacam ini ya. Oke, berikutnya yang IPK bagus. Jika IPK-nya kurang dari 2 keanggotaannya 0 ya. Jika IPK-nya antara 2 sampai 3 maka IPK-nya adalah, IPK bagusnya adalah IPK min 2. Ini mestinya IPK min 2 per 3 min 2 atau per 1, jadi tidak ditulis ya. Ini 3 min 2, jadi per 1, tidak usah ditulis ya. Kemudian jika IPK-nya lebih dari 3 maka IPK bagusnya 1 ya. Bahasa query-nya kita coba cek muncul enggak. Ini kita copy itu saran ya, muncul sama dengan ini ya. Oke, lanjut ya. Kalau penghasilan orang tuanya semacam ini ya, saya kira hampir sama dengan tadi dua contoh yang tadi, baik untuk nilai TOEFL maupun nilai keanggotaan dari BK. Di sini mirip juga, penghasilan orang tua dibagi 3 himpunan, sedikit, sedang, dan banyak ya. Tapi query-nya ini ya, kecil semacam ini ya. Coba ya. Oke, saya saran ya, ini penghasilan semacam ini. Nah,
Dari hasil perubahan tadi, nilai tegas menjadi nilai fasi, keanggotaan fasi, kita bisa mengulangi lagi pertanyaan tadi, ya. Misalkan siapa sajakah mahasiswa yang nilai TOEFL-nya tinggi tetapi IPK-nya cukup. Di dalam slide ini, ya, ini masih bahasa sederhananya, tapi ini kalau dipraktekkan tidak bisa, ya, kita harus merubahnya. Jadi teorinya begini, select nama from mahasiswa where TOEFL tinggi and IPK cukup. Nah, berarti nanti di where-nya ini kita rubah, ya, kita rubah bahasanya, ya. Jadi tidak bisa begini, ya. Jadi nanti kita perhatikan juga, berarti kita yang kita uji adalah TOEFL tinggi dan IPK cukup, ya. Nah, ini pakai N, berarti kita nanti harus menggunakan fungsi minimal, mana yang min dari nilai terendah, yang lebih rendah dari TOEFL tinggi dengan IPK cukup, ya. Jadi bahasa query-nya begini. Nah, tapi sebelumnya saya harus membuat ini, ya, membuat ini jadi satu dulu, ya. Kemudian saya simpan dalam sebuah view. Caranya ini saya copy, kemudian saya membuat sebuah view. Ini, ya, saya copy gitu langsung. Kalau kita preview jalan berarti ini sukses, ya. Jadi kita bikin view itu adalah virtual tabel yang sudah kita tambahkan dari field asli. Tadi field aslinya kan NIM, nama, TOEFL, IPK, dan penghasilan orang tua. Kemudian kita tambahkan field virtualnya untuk field keanggotaan fasinya, baik TOEFL rendah, TOEFL sedang, menengah, TOEFL tinggi, IPK jelek, cukup, bagus, penghasilan orang tua sedikit, ya, sedang, dan banyak. Ya, kita simpan, kita buat view, misalkan V mahasiswa, ini, ya. Oke, sudah. Nah, kita tutup. Kita bikin query untuk itu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita misalkan select from where, ya. From-nya kita bukan dari tabel mahasiswa, tapi tadi view V mahasiswa yang barusan kita buat. Ya, kita tampilkan di sini adalah nama, ya, kemudian TOEFL tinggi, kita cukup, ya, TOEFL tinggi, dan IPK cukup, ya. Baru nanti where-nya di sini, ya. Where-nya adalah kita bikin begini, fungsi if, karena kita harus membandingkan. Di sini operatornya N, jadi kita ngambil nilai minimal dari dua kriteria ini, TOEFL tinggi dan IPK cukup, kita bandingkan. If, ya, daripada saya ngetik, copy, jika TOEFL tingginya kurang dari IPK cukup, ya, maka yang diambil adalah TOEFL tinggi. Tapi kalau TOEFL tingginya lebih dari IPK cukup, maka yang diambil adalah IPK cukupnya. Ini S hasil, ya, S hasil. Sorry, bukan begini. Sorry, bukan di sini, ya. Ini, ya, bukan where. Salah, tidak usah where, ya. Seperti di sini. Nah, kemudian di sini tinggal order by
order by berdasarkan hasil secara descending. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah. Jadi siapa penerima prioritas penerima beasiswa berdasarkan kriteria IPK cukup dan TOEFL tinggi ya, TOEFL tinggi dan IPK cukup ya. Ini jadi Budiono kita lihat ya, TOEFL tingginya 0,25, IPK cukupnya 1, hasilnya yang diambil adalah yang minimal ini ya. Kemudian yang lainnya sama ya. Ini 1 dengan 0 diambil 0, 1 dengan 0 ini diambil 0, 0,6 dengan 0, 0, 1 dengan 0 dengan 1 ya 0, akhirnya 0 semuanya. Nah, hasilnya ini yang kita urutkan secara descending. Nah, berarti yang memenuhi kriteria itu ya ini Budiono ini. Yang lainnya 0, ini setara semuanya. Gitu ya. Kita lihat di sini hasilnya juga begitu. Budiono ya, walaupun di sini nilainya agak berbeda, mungkin cara mengquery-nya yang berbeda ya. Nah, ini 0 ya. Oke. Menerima beasiswa dengan kriteria TOEFL tinggi dan IPK cukup. Jadi kalau kita menggunakan query ini tidak bisa ya. Jadi bukan di where-nya, ini dimasukkan dalam select ya. Caranya tadi ini. Nah, caranya begini. Caranya begini ya. Oke. Lagi ya, saya contohkan lagi berikutnya. Siapa saja kan mahasiswa yang nilai TOEFL-nya rendah tetapi IPK-nya bagus. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita rendah. Ini. Kemudian IPK-nya bagus, bagus, ya. Bagus. Di sini juga begitu. Bagus. Oke. Nah, ini rendah dan jika bagus, yang tampil teratas adalah Usman. Nah, Usman ya. Sama ini ya. Oke. Lanjut. TOEFL-nya tinggi tetapi penghasilan orang tuanya sedikit. Nah, sudah kita masukkan ya, TOEFL-nya tinggi. Penghasil ortu artinya apa? Sedikit ya, sedikit ya. Ini saya kopikan dulu ini. Ya, ini hasilnya. Dengan kriteria TOEFL tinggi dan penghasilan orang tua sedikit. Hasilnya prioritas teratas adalah Toyas Budiono ya, sama nilainya, yang lainnya juga sama 0 semuanya ya. Ya, Toyas Budiono ya, atau Budiono Toyas ya. Kalau di sini ordernya hasil nama ya.
hasil secara descending. Kalau di sini hasil dan nama ini diurutkan juga. Oke. TOEFL tinggi, penghasilan sedikit, dan IPK bagus. Nah, ini 3 kriteria sekaligus. Ya, 3 kriteria sekaligus. Kita coba. TOEFL tinggi, penghasilan sedikit, IPK bagus. Nah, bagaimana sekarang? Ya, kita harus membandingkannya begini. Nah, sedikit IPK bagus ya. IPK bagus. Oke. Kita bandingkan dulu begini. Kita anggap misalkan TOEFL tingginya itu yang paling minimal dari kedua kriteria yang lainnya. Jadi if TOEFL tinggi ya, ini ya, dibandingkan dengan penghasilan orang tuanya sedikit dulu ya, and TOEFL tinggi dengan dibandingkan TOEFL tinggi dengan IPK bagus. Jadi jika TOEFL tingginya itu lebih rendah dari penghasilan orang tua sedikit dan TOEFL tinggi lebih rendah dari IPK bagus, maka yang dipilih adalah nilai TOEFL tingginya. Maksudnya begitu ya. Ini if TOEFL tinggi kurang dari penghasilan orang tua sedikit dan TOEFL tinggi kurang dari IPK bagus, maka yang diambil adalah nilai TOEFL tingginya. Oke. Berikutnya kita uji lagi ya. Misalkan sekarang nilai terendahnya adalah penghasilan orang tua sedikit, maka kita uji sini if ya. Bandingkan lagi ya dengan perbedaan. Dibandingkan dengan TOEFL tingginya ya, turun ini ya. Penghasilan orang tua sedikitnya itu kurang dari IPK bagus, maka yang diambil adalah nilai dari ini. Cara membandingkan 3 variabel. Nah, oke. Nah, kalau tidak nilai yang paling rendah itu bukan TOEFL tinggi maupun penghasilan orang tua, kan berarti nilai terendah atau nilai paling kecil adalah nilai dari fasi TOEFL tingginya. Kita bayangkan if di Excel ya. Nah, kita lihat. Oke, lihat. Ada yang salah. Sebentar. Oh ya, ini koma. Nah, oke, nah, kelihatan ya hasilnya. Kita lihat. Nah,
Toyes, kita lihat Toyes, benar nggak Toyes ya. TOEFL tingginya 1, penghasilan orang tua sedikitnya 0,25, IPK bagusnya 1. Dari ketiga nilai ini mana yang paling kecil? Yaitu adalah penghasilan orang tua ini ya, 0,25 ini dimasukkan di sini di hasil ya. Kemudian lihat Pujono ya, penghasilan TOEFL tingginya 0,25, penghasilan orang tua sedikit 0,325, IPK bagusnya 0. Nah ini ya, nah, ini mestinya 0 ya. Nah, sorry, kok TOEFL tinggi yang dapat IPK bagus, salah di sini saudara. Oke, ya ini sudah sama ya. Nah ini jadi karena 0 semuanya sama ya. Tapi kalau tadi kan di sini Wibowo ya. Ya ini Wibowo ya, saya tulisnya Wibowo ya. Sama. Tapi nilai ininya sama ya. Jadi 0,25 0000 gitu ya. Toyes Bowo Erna. Ya, Toyes Ali Wibowo Sri Ernawati ya, sama ya. Jadi 1 dibandingkan 0,25 dibandingkan 1 dia ngambil 0,25. Di sini Adi Wibowo 1 0 1 diambil 0-nya. Yang ketiga 0,6 0 1 diambil 0-nya dan seterusnya. Ya, ini query fasinya ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya bisa membantu pemahaman saudara dalam menggunakan query fasi database. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.